kita nggak bisa share sekarang. Tapi yang pasti kalau untuk robotik LED Videotron, kita belum ada rencana untuk penambahan lagi. Ya, hari ini kita merilis 3D robotik Videotron pertama di Indonesia, dan kebetulan memang ini cuma ada 3 di dunia. Jadi harapannya memang hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita coba kontribusikan ini bisa jadi sebuah hal yang ikonik, sebuah hal yang disukai, diterima juga oleh masyarakat Indonesia, dan semoga bisa jadi kebanggaan juga buat penduduk Jakarta terutama. Sebenarnya dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan itu fokus utama kita itu selalu value. Jadi yang kayak tadi saya bilang pada saat presentasi juga, kalau misalnya kita berpikir untuk berbicara soal as a company, kita mau profit, mungkin kita bisa lakukan perbanyak aja Videotron yang biasa. Kenapa harus lakukan sesuatu yang robotik gitu ya? Tentunya juga dengan investasi yang besar. Kenapa kita melakukan sesuatu yang robotik adalah karena ini menjadi sebuah simbol ya kontribusi kita buat bangsa dan negara, menunjukkan dedikasi kita untuk menunjukkan perkembangan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini penting sekali dari pengusaha tiba-tiba dari konsumen. Gimana sih cerita? Sebenarnya nggak tiba-tiba sih, cuma ternyata emang disulap. Saya rasa tidak cukup untuk bisa mewujudkan impian-impian terliar yang mungkin ada di kepala saya. Bukan as personal, tapi buat kemanusiaan juga. Karena semakin kita bisa maju dan berkembang, artinya kita bisa berkontribusi lebih banyak buat kemanusiaan juga kan. Cuma memang pada saat saya nyemplung ke dunia bisnis kurang lebih 12 tahun lalu, saya merasakan kecintaan yang luar biasa terhadap bisnis. Buat saya bisnis adalah menyerupai sebuah game. Tapi istilahnya kalau main catur ini, papan caturnya nggak ada habisnya. Jadi ini sangat amat menarik. Itu yang membuat saya memang akhirnya lebih fokus berbisnis memang ketimbang bersulap. Tapi ada tantangannya pasti. Tantangannya tentu ada. Kita juga, saya pernah ngerasain momen terendah di kehidupan, dan ya ketika Tuhan izinkan membukakan jalan dan kita bisa punya kesempatan untuk berkembang, berkarya, dan terus bertumbuh seperti hari ini misalnya di bisnis media dan advertisement juga, ya ini adalah kebaikan Tuhan sih, bukan karena kehebatan kita sih. Tapi sejauh ini untuk adaptasinya seperti apa sih? Yang kalinya warawiri menghibur masyarakat dengan sulap, tiba-tiba melakukan kayak semacam terobosan. Gak ada yang rumit sih sebenarnya. Dalam perubahannya gak ada yang rumit. Adaptasi adalah hal yang harus dilakukan manusia. Karena dunia berubahnya kan begitu cepat, kehidupan berubah begitu cepat. Jadi kita memang harus selalu bisa adaptasi sama keadaan. Tapi nggak ada yang rumit dalam transisinya. Yang pasti ya itu aja sih. Kita memang mencintai apa yang kita lakukan. Awalnya di sini diajak orang apa plan ini? Di media itu sebetulnya kalau kita katakan, kalau di media sebetulnya kita berpartner. Saya bersama partner-partner memang kita mengembangkan media, dan gak cuma tentang di billboard atau Videotron, kita juga punya platform-platform digital dan lain sebagainya yang mungkin kita nggak bahas hari ini, mungkin di lain kesempatan juga, karena hari ini fokus kita memang di robotik LED Videotron. Tapi dari sisi bisnis mungkin malah banyak masyarakat, kalau saya pribadi mungkin lebih banyak yang mengenal sebagai pengusaha vape ya sebetulnya, karena itu adalah titik awal saya memulai perjalanan. Apa sih mungkin asik dari pesulap menjadi pengusaha? Apa yang asik? Yang asik ya itu, mungkin jawaban saya aneh, tapi buat saya yang asik ketika berbisnis itu adalah saya enjoy playing the game. Buat saya benar-benar bisnis ini adalah game yang sangat menarik. Buat saya benar-benar begitu, dan mungkin bisa dibilang darahnya di sana kali ya, mungkin ya, lebih ke sana jiwanya. Game yang tersusah. Game yang paling susah yang pasti bukan Super Mario Bros ya. Buat saya game yang tersulit itu sebenarnya adalah bagaimana, let's say katakanlah begini, kita pebisnis, kita tahu bahwa kita menjual sebuah produk,
Tapi yang sulit adalah bukan tentang bagaimana kita berjualan sebuah produk aja, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi marketnya untuk mengetahui bahwa produk kita adalah solusi bagi mereka. Game-nya selalu ada di sana. Untuk menyampaikan itu adalah sebuah challenge yang buat saya, menurut saya challenge yang paling menarik ada di sini. 12 tahun berkarir sudah berapa klien Mas pegang? Kenapa? Sudah berapa klien yang dipegang selama 12 tahun berkarir? 12 tahun berbisnis itu perjalanannya berbeda-beda. Dulu saya mulai dari IT, kemudian sempat bisa katakanlah bangkrut. Kemudian memulai lagi perjalanan sebagai pengusaha itu sebagai seorang pengusaha vape. Kemudian baru mulai berkembang di sport center, kemudian di media, advertisement dan lain sebagainya, media digital dan berbagai lini yang lainnya. Itu berkembang dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya dikatakan berapa klien, sulit juga untuk ngomong ya, karena dia juga nggak hafal kalau untuk media, tapi cukup banyak, terima kasih Tuhan, cukup banyak memang brand-brand yang kaliber besar mempercayakan advertisement mereka ke kita. Tadi bicara soal kebangkrutan, mungkin kerugiannya sendiri pernah ngalamin berapa? Kalau kerugian, saya kebetulan adalah orang yang minim sekali soal resiko. Saya orang yang paling suka meminimalisir resiko. Jadi kerugiannya mungkin tidak terlalu besar, tapi karena belum kaya jadi terasa besar. Kalau nominalnya sendiri saya nggak tahu, cuma yang saya ingat waktu itu saya udah menikah, saya tidak punya tempat tinggal dan cuma punya uang nggak sampai 500.000 rupiah di kantong saya di hari dimana saya nggak tahu bagaimana cara membuat atau menghasilkan uang. Ya, di momen seperti itu momen yang pembelajaran berharga buat saya, dan ya terima kasih Tuhan masih mau bukakan jalan lagi, kita dikasih kesempatan berkembang lagi sampai hari ini. Selain di Mandarin Oriental ini, ada tempat-tempat lain yang sudah Ada. menjadi rencana target? Kalau untuk rencana target tentunya ada, mungkin kita nggak bisa share sekarang, tapi yang pasti kalau untuk robotik LED Videotron kita belum ada rencana untuk penambahan lagi. Tapi kalau penambahan Videotron yang biasa ya kita punya planning di beberapa tempat tentunya ada. Ya hopefully dengan dukungan dari masyarakat juga, dan klien-klien dan brand, kita bisa wujudkan lebih lagi, karena memang visi kita adalah untuk menjadi top leading company di